Shalom. Pagi ini ketika hampir di seluruh dunia merayakan Natal, kita juga yang ada di sini turut merayakannya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita, dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita nyanyikan pujian, Hai Mari Berhimpun. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah Natal ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan bagi kita semua. Amin. Selamat Hari Natal, saudaraku. Selamat Hari Natal. Puji Tuhan, kita bersyukur sungguh anugerah Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini, di hari yang penuh sukacita, hari yang kita nantikan di hari Natal ini, untuk boleh bersama-sama menyembah, mengagungkan Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Kita bernyanyi bagi nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa di Bethlehem telah lahir seorang putra, yaitu Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan pujian ini secara mereka bersama kita saudara bersama. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja damai. Datang malam nyanyi. Kita suka bersama
rahasia bagi kita semua. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kita bukan untuk membawa kita hidup di dalam kehendak kita. Kita merasa merdeka karena sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi di dalam kehendak Allah. Tapi begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak peduli dengan kehendak Allah, tetapi lebih peduli kepada kehendak diri pribadi. Setiap kita mungkin pernah berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan sayangnya lebih banyak orang mengabaikan firman Tuhan, sehingga berbuat banyak sekali salah dan dosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia secara pribadi, memohon pengampunan, mengakui setiap salah dan dosa kita, dan memohon Tuhan untuk menyucikan. Karena begitu besar kasih Allah, begitu cinta Tuhan bagi kita, sehingga diberikannya anak yang tunggal bagi kita semua. Di dalam perenungan kita menyanyikan bersama pujian, karena begitu Allah cinta dunia. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap seruan kami umat-Mu yang datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan untuk setiap salah dan dosa kami. Ampuni dan kasihani kami, baharuilah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dan 21 berbunyi demikian, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah satu berita anugerah bagi kita semua. Karena kasihnya, karena Dia, maka kita boleh dibenarkan. Mari sama-sama kita sambut dengan pujian KPK nomor 105. Di malam sunyi dan cerah, kita nyanyikan ayat yang pertama. Puji
kita. Sebagaimana di dalam berita anugerah, jika kita mengasihi Allah kita, Tuhan kita, maka kita pasti mau menuruti akan firman-Nya. Untuk itu kita putuskan tiap-tiap hari tuntun dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, biarlah hati kita boleh menyambut kelahirannya di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya lahir, tapi dia sudah berkarya di dalam hidup kita. Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Ada begitu banyak kemelut kehidupan, gejolak kehidupan yang terjadi di dunia ini, di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Bitung, atau mungkin di tetangga kami, atau di sekitar kami. Tapi bagi kami saat ini, kami bersyukur Tuhan, karena kami ada dalam suasana tenang, dalam suasana hati yang terarah untuk bersyukur buat kasih setia Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Lebih khusus, kami bersukacita merayakan hari kelahiran lewat suasana puji, puja, dan sembah kami kepadamu
di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Seberapa kami yang Tuhan mampukan, seberapa kami yang Tuhan izinkan, bahkan kami yang menyaksikannya dalam puji-puja lewat live streaming. Tetap Engkau jamah kami dimanapun kami berada, di rumah dimanapun. Kiranya tangan kuasa kasih Tuhan tetap merangkul, menjamah seperti kami alami pada suasana tempat ini. Semua kami Tuhan, beri kami ketenangan, karena kami hendak membaca dan hendak merenungkan firman. Dan tolong Tuhan, pakai hamba-Mu ini sebagai alat untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami lewat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya pikir ini sudah berkali-kali kita baca bagian firman Tuhan ini. Oleh karena itu, supaya kita punya waktu yang cukup banyak untuk melihat dan menggali bagian ini, izinkan saya cuma mau baca satu ayat saja. Meskipun nanti di dalam penggaliannya kita akan melihat secara utuh, yaitu tepatnya Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-1 ayat 23. Oke, ayat 23. Bolehkah saya undang semua berdiri, kemudian kita baca bersama-sama ayat ini. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 23. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau dahulu orang-orang gunung atau orang mungkin lembah atau daratan biasa gunakan atau ucapkan hari Natal itu bilang hari besar. Hari besar. Sehingga aplikasi daripada istilah hari besar, maka semuanya bikin yang besar-besar. Cari ikan babi besar, persiapan di rumah besar-besar, dan lain-lain, dan lain-lain. Ada lagi yang gunakan istilah lain daripada hari Natal, dengan hari istimewa dan sebagainya. Dan dari tahun ke tahun, gereja demi gereja merayakan Natal dengan khotbah-khotbah, salah satunya yaitu Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Itu sudah sering kali dibahas. Tapi izinkan saya pada saat ini
saya cuma mau bicara dari sisi satu kata, satu istilah tentang Natal, yaitu kita bicara tentang bayi yang lahir itu, yang mereka namakan dia Immanuel. Kata Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu Immanuel sebetulnya? Saya mau ajak kita untuk melihat kata Immanuel ini sebetulnya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang Alkitab yang terdiri dari 66 kitab ini. Kata Immanuel ini atau nama Immanuel ini hanya muncul 3 kali, yaitu Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14, Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-8, dan Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Cuman 3 ayat ini yang bicara secara literal, secara harafiah tentang Immanuel. Memang Injil Matius ini, ayat 23 ini, itu dari Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Kisah waktu itu Allah memanggil dan memakai Nabi Yesaya, di mana suasana umat pilihan Allah, bangsa Israel, berada dalam kondisi secara psikis dan secara religi, secara kerohanian. Bangsa Israel berada pada suasana yang memang terpuruk tentang baik kehidupan mereka, ekonomi politik mereka, terutama soal hubungan bangsa berkaitan dengan Allah. Oleh karena proses sejak keluar Musa memimpin umat pilihan Allah keluar dari Mesir, lalu masuk ke tanah Kanaan dengan berbagai gejolak sampai terpecahnya kerajaan Israel jadi 2, kerajaan utara, kerajaan selatan, dengan pergantian raja demi raja demi raja demi raja demi raja. Bangsa Israel semakin merasa hidup tidak menentu, semakin merasa hidup tidak ada arah, semakin mereka merasakan derita, dan derita. Sampai akhirnya Tuhan pakai Nabi Yesaya, yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya 728 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangkan, 728 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan tentang Immanuel. Saudara, pada masa Raja Uzia, pada masa Raja Yotam, pada masa Raja Ahaz, pada masa Raja Hizkia, 4 raja ini silih berganti Tuhan pakai Yesaya untuk menyampaikan rencana Allah terhadap umat pilihan Allah. Tetapi tetap umat pilihan Allah tidak peduli dengan Tuhan. Coba lihat Yesaya pasal, kita harus lihat itu dalam ayat sebelumnya, yaitu kitab Yesaya. Yesaya di situ bicara betapa keras sekali Tuhan
sampaikan kepada bangsa Israel lewat Yesaya. Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 ayat 2. Coba lihat ayat 2. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Luar biasa. Tuhan pakai bahasa kiasan. Tuhan sampaikan bahasa kiasan kepada bangsa Israel. Aku membesarkan anak-anak, aku mengasuhnya. Tapi bagian akhir dikatakan ayat 2 jelas sekali. Tetapi mereka memberontak Aku. Di depan masih ada 1, 2, 3 tempat duduk. Masih ada di depan. Mari. Ya, saya lanjut. Jadi betapa sindiran ini sangat keras. Tuhan pakai istilah, aku membesarkan anak, mengasuhnya, tapi mereka memberontak. Saya kira yang ibu-ibu, bapak-bapak memahami istilah ini. Membesarkan, mengasuh, tapi baliknya memberontak. Lalu sindiran yang sangat sinis sekali Anda lihat di dalam ayat 3. Yesaya pasal 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Saudara bayangkan itu. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara bayangkan bagaimana Yesaya yang dipakai Tuhan menggambarkan suasana bangsa Israel yang memang saya katakan tadi secara rohani terpuruk, memang sangat terpuruk sekali. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah terpuruk. Namun rancangan Tuhan buat umat tidak pernah berubah. Dalam kasihnya Tuhan pakai Yesaya bilang kepada Ahaz, karena bangsa Israel waktu itu mengeluh, menggerutu, berteriak, minta tolong. Masihkah ada Tuhan? Masihkah ada Allah? Masihkah ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Masihkah ada? Yesaya bilang, Ahaz, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Hanya umat pilihan Allah yang selalu berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Hanya kesetiaan umat pilihan Allah yang berubah, sehingga dia harus menghukum. Tapi Tuhan tetap menyertai umat pilihan Allah, meskipun menderita, meskipun terpuruk, meskipun kondisi mereka goyah. Sampai Tuhan bilang, Yesaya bilang Pak Ahaz, minta tanda. Apa tuh tanda? Mau membuktikan bahwa Allah masih tetap menyertai mereka, bahwa Allah masih tetap bersama-sama dengan mereka. Minta tanda. Pasal 7 ayat 10 dari kitab Yesaya. Ahaz bilang apa? Saya tidak mau minta tanda. Saya takut. Saya takut untuk mencobai Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Dalam kondisi inilah maka Yesaya sendiri beritahu, ini suatu pertanda bahwa seorang anak darah, dalam istilah teologia itu dalam perjanjian lama digunakan istilah alma. Istilahnya alma di situ. Jelas sekali dia gunakan istilah itu dia, jadi ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, perempuan muda. Istilahnya alma, bahasa Ibrani, artinya perempuan yang belum bersuami, perempuan yang belum masuk dalam langkah pernikahan, perempuan yang belum mengenal lelaki. Dalam terjemahan lain digunakan istilah virgin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tanda, dan itu ditulis dalam pembacaan kita tadi dalam kitab Matius. Dalam Matius dikatakan, apa yang dinubuatkan di sini ayat 14 itu digenapi pada masa Matius catat ini. Dalam pembacaan kita tadi, Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kembali saya mau ajak kita melihat Immanuel. Ada perbedaan pencatatan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama digunakan istilah Immanuel. Immanuel. Noel. Sedangkan dalam bahasa Yunani coba diterjemahkan biasa Immanuel. Double M. Jadi tulisannya double M. Immanuel. Saya tertarik melihat siapa ini Immanuel. Dalam terjemahan Septuaginta, kata Immanuel ini menuju pada pribadi Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh Matius, Immanuel ini, Matius menjelaskan tugas, kerja, tanggung jawab, tujuan daripada si Immanuel itu. Dalam pembacaan kita tadi, kalau kita lihat di bagian atas, itu dikatakan pribadi Immanuel ini yang semula Yusuf merasa tidak berdaya. Sampai Yusuf berpikir, gimana kan? Masa kita tunangan, ternyata dia sudah mengandung. Yusuf semua pikir, aduh, gimana kan? Sampai kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19, Yusuf diam-diam, dia mau kasih tinggal tuh Maria. Yusuf diam-diam, dia mau lari. Saya tidak gunakan istilah lari dari tanggung jawab, bukan. Karena Yusuf tidak berbuat apa-apa kepada Maria, sesuai dengan di nubuatan Yesaya. Yusuf berpikir. Akhirnya lihat ayat 19 dari Injil Matius 1. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi konsep Yusuf menyambut Immanuel, pertama, punya negative thinking. Dia punya pikiran yang negatif. Yusuf, dia aduh, gimana ini? Tekanan batin. Tapi negatif thinkingnya berubah total
Oleh karena waktu dia berpikir, dia tidak libatkan Tuhan. Waktu Yusuf mengolah data di otaknya, waktu Yusuf mengolah data di hatinya, waktu Yusuf melihat kenyataannya berdasarkan fisik, berdasarkan emosi, berdasarkan akal semata, Yusuf makin parah. Kenapa? Aduh, bahasa di atas kalau Anda baca, bahasa di atas kata ternyata. Coba Anda lihat di dalam pasal 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata, saudara, waduh, kajian daripada Yusuf secara akal manusiawi tidak melibatkan Tuhan, maka melibatkan pikiran negatif. Dan begitu banyak orang. Seorang teolog bilang begini, kalau Anda mau mengkaji tentang Immanuel itu, kalau Anda mau mengkaji tentang Mesias itu, kalau Anda mau mengkaji tentang Yesus itu, secara akal manusia, Anda akan kehilangan akal. Dan di saat Anda kehilangan akal, akan muncul keraguan. Di saat Anda ragu, akan jadi seorang skeptis. Di saat Anda seorang skeptis, Anda akan jadi seorang ateis. Saat Anda ateis, ketika Tuhan Yesus datang, Anda masuk neraka yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apalagi pikiran itu nampak kelihatan kepada si Yusuf. Karena Yusuf tidak melibatkan Tuhan dalam proses dan pola kajian pikirannya, analisanya, hatinya. Ternyata ayat 18 bilang, ternyata ia mengandung. Sakit hati. Karena itu ayat 19 dia katakan, dia punya pikiran negatif, sudah mau berencana untuk melakukan tindakan negatif. Tapi ayat 20 beritahu, Tuhan datang pada dia lewat mimpi. Saudara, lalu Tuhan bicara. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Saudara, tapi sebelumnya itu diterangkan. Siapa dia? Ayat 23 katakan yang pertama, satu, pribadi itu, si Yesus itu, si Immanuel itu, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ini dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahkan dari Kejadian pasal 3 sudah disampaikan tentang karya daripada pribadi yang suci, bayi yang suci, mungil yang suci, tapi punya karya yang besar, yaitu menyucikan manusia dari dosa. Tidak ada yang dapat menggantikan karya ini. Tidak ada yang dapat menggantikan penebusan dosa dunia ini. Tidak ada yang dapat menggantikan penebusan dosa umat pilihan Allah dan semua manusia di dunia. Tidak ada, hanya Yesus dan Yesus dan Yesus dan tidak ada yang lain. Saudara ingat baik-baik. Karena itu kalau Anda lihat kisah, menarik sekali kalau melihat itu kisah. Karena makanya iblisnya tidak suka
Yesus melahir dihalang-halangi. Sampai Raja Herodes cari bunuh. Karena dia yang akan menyelamatkan dunia dari dosa. Makanya iblis tidak suka. Mau bunuhlah dia. Dalam pelayanannya dia ditolaklah. Sampai mati di kayu salib tidak diterimalah. Bahkan sampai sekarang bangsa Yahudi masih menanti-nantikan Mesias itu. Padahal Mesias akan datang kali kedua. Karena pekerjaan iblis. Nah, saudara, saya kembali. Itu yang pertama. Si Mesias, si Immanuel itu, Yesus itu diberitahu kepada Yusuf, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kemudian ketika hal itu dinyatakan, lalu Anda teliti ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Pikiran negatif daripada Yusuf berubah total ketika kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia berubah dari yang negatif, dari menolak, dari tidak suka, berubah ayat 24. Dia berbuat seperti apa kata Tuhan. Saudara, Tuhan berkarya dalam hidupnya, maka dia berubah. Karena itu banyak kali orang lebih banyak pikiran negatif oleh karena tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Kenapa? Karena kadangkala sudah merasa lebih hebat. Karena merasa lebih jago. Karena merasa mungkin sudah punya power yang hebat. Sehingga sikut sana, sikut sini. Karena tidak melibatkan Tuhan dalam pikiran, dalam hati, meskipun dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Yusuf, dia berubah. Kenapa? Dia sadar apa yang dia pikirkan itu tidak memuliakan Tuhan. Dia libatkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia bangun dan dia buat seperti, Anda lihat kata itu. Saya senang sekali kata itu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, jadi dia buat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia berbuat seperti itu. Dia ambil Maria, pergi, dan proses selanjutnya lahirlah dia Yesus, Immanuel. Saudara, kata Immanuel, ada yang waktu saya datang pas apa waktu itu, tertulis toko kembang Immanuel. Ada saya lewat lagi gereja Immanuel. Toko buku di Manado Immanuel. Dan banyak kali orang cuma sekedar. Kenapa? Immanuel berdasarkan Alkitab artinya Allah beserta kita. Ini di dalam pembacaan kita tadi, yang berarti Allah menyertai kita. Padahal sebetulnya Immanuel punya arti sebetulnya itu sakral. Saya teliti dalam leksikon Tyers, kata Immanuel itu sebetulnya dari dua kata bahasa Ibrani, Immanuel. Karena kalau Ibrani bacanya dari belakang, kalau Yunani bacanya dari muka, seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau Ibrani sama dengan bahasa Arab. Terdiri dari Immanuel. Menurut Weinberg, kata yang digunakan di sini sebetulnya
dikaitkan dengan bahasa Arab tentang imanu adalah kata aman. Sedangkan al atau el itu pengertiannya menunjuk kepada the power, yaitu kepada the God, yaitu kepada pribadi yang tidak ada batas kekuasaannya, kepada pribadi yang harus dikagumi, karena kata L itu adalah pribadi yang tidak terbatas kemuliaannya, pribadi yang menjelaskan pribadi yang tidak terbatas keagungannya, kemuliaannya, kekuasaannya, keperkasaannya, kesuciannya, kekudusannya, dan lain-lainnya yang maha dan maha dan maha. Itulah L menunjuk kepada God yang tiada taranya, yang sudah ada sebelum segala-galanya ada, dan yang akan ada sampai semua tiada, dan dia tetap ada. Itu Immanuel. Saudara kekasih dalam Tuhan, dicatat oleh Matius, dialah yang akan menyelamatkan manusia, umatnya dari dosa. Dan itu terjadi supaya ayat 22 genap nubuatan 728 tahun lalu dari Yesaya digenapi di dalam catatan Matius pasal 1 ayat 23. Itu supaya genap, supaya membuktikan bahwa Allah tidak pernah berubah terhadap janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan punya janji meskipun sudah berpuluh-puluh tahun lalu. Bahkan zaman Yesaya 728 tahun lalu, nubuatan itu digenapi pada zaman Matius. Saudara, lahir Yesus tahun 0 minus 4. Menurut penanggalan Yahudi, Yesus lahir tahun 0 minus 4. Dari tahun 728 menurut Yesaya. Nubuat itu digenapi. Siapa itu? Dialah si pribadi yang punya kuasa yang dahsyat. Berikan janji pada bangsa Israel, juga janji itu. Itu bangsa Israel. Karena janji bangsa Israel, Allah menyertai mereka. Bedanya kalau di PL, Allah menyertai umat pilihan Allah. Kalau umat pilihan Allah tetap sama dengan dia, sama-sama dengan dia, selalu melekat dengan dia, selalu serta dengan dia, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tetapi kalau bangsa Israel jauh dari Tuhan, maka Tuhan juga akan jauh dari mereka. Itu beda. Kehadiran Allah dalam PL dan PB. Nah, pada masa PB kita sekarang, ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, dan ketika kita beriman, buka hati, undang dia masuk dalam hidup kita, dia ada dengan kita. Oleh sebab itu, kata yang digunakan di situ menarik sekali, yaitu Immanuel ini yang diterjemahkan di dalam Yunani di situ. Immanuel artinya God with us. Saudara, ini dalam sekali. Beda dengan istilah God with us dalam PL. PB beda dengan God with us. Kenapa? Karena
God with us artinya Tuhan ada di dalam kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan membimbing kita dari belakang, menuntun kita ke depan, dan Dia ada di dalam hidup kita. Saya gunakan istilah lebih bagus. Memang agak sulit menerangkan ini God with us ini. Kalau ada istilah guru di sekolah, ada tuh kode apa itu? Depdikbud, Tut Wuri Handayani. Biru kok dia kan? Biru. Saya coba tanya kepada orang Jawa, apa istilah Tut Wuri Handayani? Katanya, artinya guru itu ada di depan, guru itu ada di belakang, guru itu ada di tengah, guru itu selalu menuntun murid. Saya tidak terlalu paham soal itu. Itu istilah Tut Wuri Handayani di Indonesia. Saya coba mau ajak Anda punya pola berpikir dengan saya memahami tentang God with us dalam perspektif pemikiran perjanjian baru. Karena kalau PL belum ada ketuanan Roh Kudus, sehingga Allah belum bisa menempati orang secara permanen. Daud pun ketika dia jatuh dalam dosa, maka roh meninggalkan dia. Simson ketika dia jatuh dengan Delila, maka roh Allah keluar dari dia. Karena konsep PL, roh Allah masuk pada pribadi yang berkenan pada Allah, tapi keluar kalau ketika pribadi itu berdosa. Nah, konsep PB, God with us, artinya Tuhan ketika kita berserah pada Tuhan, buka hati, maka Allah dalam kuasa Roh Kudus ada dalam pribadi orang itu. Di saat itulah God with us, ada di Torah, sudah ada di dalam Torah. Dan Tuhan itu bukan cuma beserta kita, Dia ada dalam hidup kita. Dia selalu memegang tangan kita, Dia selalu menuntun kaki kita, Dia selalu membungkus hati kita, Dia selalu menyertai pikiran kita, Dia selalu menyertai kita dalam susah, Dia selalu menyertai kita dalam suka, Dia selalu menyertai kita, membimbing kita, mengangkat kita dikala kita gagal, dikala kita kecewa, dikala kita sedih, dikala kita putus asa, dikala kita sakit, dikala kita ada COVID, God with us selalu dalam hidup kita. Amin. Itulah Immanuel. Immanuel bukan cuma hadir ketika Anda punya air mata berlinang. Immanuel, konsep PL ada dalam hati kita. Tuhan tahu di tengah Anda sakit hati. Tuhan tahu dikala engkau dihina, karena Dia ada di dalam hidup kita. Dia tahu ketika engkau betapa kejamnya perbuatan orang sana yang menyikut kita. Dia tahu. Itu Immanuel. Dia tahu ketika Anda punya bisnis, Anda ditipu. Dia tahu. Beda dengan PL. Tapi Immanuel PB, Dia tahu ketika engkau berjalan, ketika engkau tidur, ketika engkau capek, ketika engkau disakiti, dihianati, dikecewakan. Immanuel
ada di dalam hidup kita. Amin. Karena itu Tuhan Yesus bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Karena mereka yang caci maki Anda, bukan cuma Anda yang dengar. Ada God with us yang dengar mereka caci maki Anda. Anda ditipu, jangan balas. Karena God with us melihat Anda ditipu. Tidak usah balas. Anda sakit hati. God with us. Buktinya orang lain bingung dengan koronces. Tapi karena God with us, Tuhan menolong kita ada sampai saat ini. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena itu mari kita kokoh di dalam Dia. Kenapa? Kita bersyukur ada Immanuel di dalam hati kita. Amin. Sampai karena ada Immanuel dalam hati kita, maka tepat dari dalam hati karena ada Immanuel akan terpancar agape. Sehingga gereja pakai nama agape. Ada agape yang muncul di hati kita. Amin. Kasih agape itulah yang akan terpancar dan dia akan lebih memancarkan berkat kasihnya dalam hidup kita. Dia tahu Anda butuh apa. Dia tahu bisnis Anda. Dia tahu terpuruk oleh karena masalah corona. Yakinlah, Immanuel akan membuka tingkat-tingkat berkat di tahun 2021. Amin. Karena itu berserahlah pada Immanuel. Karena Immanuel sangat-sangat peduli dalam hidup kita. Dikala susah, sedih, sakit, menggerutu, bahagia, apapun. Dikala setengah mati, sampai sakit gigi pun, Immanuel tahu. Amin. Bergumul bapak, ibu, pakai tongkat karena kaki sedikit masalah lutut, bu. Ada Immanuel yang akan menopang kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Banyak kendala. Gembala sidang dalam memasuki pelayanan 2021 banyak tantangan. Tapi bagi Tuhan, tantangan diubah menjadi berkat. Amin. Tantangan bisnis diubah oleh Tuhan jadi berkat. Asalkan imani dengan sungguh God with us. Tuhan ada di dalam kita. Immanuel yang kita muliakan, lahirnya dia hari ini adalah lahir di dalam hati kita. Maka 2021 tidak usah bingung dengan corona. Tapi jangan pandang enteng. Pakai hikmat. Pakai hikmat. Iman. Tapi harus pakai hikmat. Jangan bingung dengan koronces lain. Tapi berserah pada Tuhan. Maka 2021 Tuhan akan nyatakan kemuliaan-kemuliaannya dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam pelayanan, dalam gereja. Sehingga genaplah janji Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap dan bergantung hanya pada Dia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020. Dan selamat kita akan menikmati berkat Tuhan 1 Desember di tahun 1 Januari di tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua dengan memegang dan mengandalkan Immanuel di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Sang Immanuel
Sang penebus dosa, juru selamat kami manusia. Siang ini kami boleh sama-sama memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar supaya Tuhan memasuki tahun 2021 kami semua makin kokoh di dalam Engkau. Karena kami Immanuel ada di dalam hidup kami. Bukan saja hanya mau menyertai kami, tapi Immanuel akan sama-sama dengan kami berjuang memasuki tahun yang baru, tahun penuh tantangan yang akan diubah menjadi berkat dan kesuksesan dalam hidup kami. Berkatilah kami semua yang sudah mengikuti ibadah, pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, diberkati Tuhan. Kiranya Engkau tetap bungkus selalu semua jemaat, tidak ada yang terkecuali, dengan tutup bungkus perlindungan perdamaian yang sempurna dari Tuhan, sehingga selalu ada di dalam kasih perlindungan Tuhan sendiri. Terpujilah Kau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terpujilah Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa. Allah Immanuel di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan hadir. Sering kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, tetapi Dia tetap ada, memegang tangan kita, bahkan mengisi kehidupan kita tiap-tiap waktu, sepanjang waktu, tidak pernah berhenti. Dia selalu ada. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Maulid Langit yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Dan saat ini mari kita mempersiapkan persembahan kita. Di dalam Mazmur pasal 13 ayat 6 berbunyi, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Perbuatan baik Tuhan bukan hanya lewat materi, tetapi banyak hal yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita. Bahkan saat ini, mari kita mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, bagi pelayanan yang ada. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Sampai
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Kami sungguh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah itu, Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Kami terus diingatkan, disadarkan Tuhan. Kadang hidup kami merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Kalau kami di dalam kesulitan, di dalam kesedihan, di dalam hati yang hancur, banyak di antara kami berkata bahwa Tuhan tidak lagi melihat kami. Tuhan membiarkan. Tapi firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kami Tuhan Yesus. Semua umat-Mu yang ada saat ini, baik kami yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, bahwa kami punya Tuhan. Tuhan yang luar biasa, penguasa kehidupan ini Tuhan, yang selalu ada hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Lani Amewa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh pakai dia luar biasa untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati dia di dalam kehidupannya sebagai pribadi, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga bersama istri dan anak-anak. Tuhan yang kiranya menuntun kehidupannya. Bahkan terima kasih sekali lagi sampai saat ini Tuhan, kami boleh melihat kenyataan Tuhan, pimpinan Allah Immanuel itu yang selalu beserta dengan gereja kami GKRI Agape. Sudah hampir setahun kami bersama-sama beribadah, ada di hari Natal yang perdana, merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita iman Tuhan, dan menyadari sungguh-sungguh kalau bukan Tuhan sendiri, kalau bukan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, maka hal ini begitu sulit untuk kami jalani Tuhan. Tetapi karena kami punya Tuhan dan kami mengimani sungguh-sungguh bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel itu di dalam kehidupan kami. Untuk itu berkati kami semua umat-Mu Tuhan yang ada, semua jemaat simpatisan yang ada. Tuhan memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang ada. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan masing-masing kami Tuhan yang kami harus hadapi, kami harus lewati. Tuhan kuatkan dan tumbuhkan hati kami. Sekali lagi mengingat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan sampai saat ini, sehingga kami pun punya pengharapan dan iman bahwa Tuhan yang sama itu, Allah Immanuel itu akan menyertai kehidupan kami di tahun-tahun yang akan datang. Berkati kami untuk tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia mencari Tuhan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih setia untuk memberitakan tentang Tuhan itu, Allah Immanuel itu yang sudah kami alami di dalam kehidupan kami di tiap hari. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka pun boleh merasakan, mengalami bersama ada Allah Immanuel yang selalu setia di dalam kehidupan umat yang mau sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, berkati gereja-Mu ini, setiap sarana yang ada yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan kuduskan di tengah situasi COVID-19 ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami juga melakukan protokol yang harus Tuhan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Tapi kami hanya manusia yang terbatas Tuhan. Kami hanya bisa berpasrah, bersandar, berharap Tuhan menaruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan kuduskan tempat ini, setiap sarana yang ada, bahkan kami semua Tuhan berkati. Yang bergumul dengan sakit penyakit juga Tuhan kiranya menjamah, Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus, sehingga boleh lagi mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan terutama Tuhan, hati yang mau diubahkan untuk percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong, memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menaruh kehidupan kami semua, bahkan kami yang membantu Tuhan mengurus yang ada. Tuhan memberkati untuk sungguh-sungguh Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Dan siapkan kami semua Tuhan masuki akhir tahun, bahkan di awal tahun ini, di dalam ibadah-ibadah yang akan kami jalani. Tuhan berkati, siapkan hati kami dalam ibadah perjamuan kudus, siapkan hati kami masuki akhir tahun, bahkan menyongsong tahun baru dengan penuh sukacita iman, dan semakin sungguh, semakin kokoh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur di pagi ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk boleh dikelola dengan baik bagi pelayanan gereja-Mu GKRI Agape ini.
Terpujilah nama Tuhan. Ini doa syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Nama kerajaanmu jadilah seperti di surga. Berikan hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mengajar kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada Natal di hari ini. Mari sama-sama jemaat, saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan nyanyian penutup. Hai siarkan di gunung. Doa dan berkat disampaikan oleh Bapak. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung. Di kita di mana Tuhan. Hai siarkan di gunung. Lahirnya kasih. Tundukkan kepala, menjaga doanya, berpancar dari langit, cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana Tuhan. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita menerima berkat. Jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah kita kembali di dalam aktivitas kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, atau kemanapun kita pergi, dalam suasana sukacita Natal, karena Immanuel beserta dengan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga atas kemurahan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita terus memuliakan Allah dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Duduk saat teduh, Yesus memberkati kita semua.